otak yang mengatur pemikiran dan perilaku dari seluruh tubuh kita, dan juga otak mengatur fungsi dari. Welcome back to my channel Happy with Vivian. Dalam video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang penjelasan apa yang terjadi di otak kita ketika kita mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Khususnya itu yang sangat berbahaya adalah obat-obatan terlarang, guys. Otak adalah bagian terpenting di dalam tubuh kita, dan otaklah yang menjadikan siapa diri kita. Karena otak yang mengatur pemikiran dan perilaku dari seluruh tubuh kita, dan juga otak mengatur fungsi dari organ vital kita. Fungsi vital adalah fungsi tubuh yang mana karena mereka kita hidup. Misalnya detak jantung, tekanan darah, pernafasan, pencernaan, dan lain-lain. Jadi sangat penting untuk menjaga otak tetap sehat. Saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi apakah tentang otak ya, dan kenapa kita kecanduan itu berhubungan dengan otak. Banyak ilmuwan ternama dan juga NIDA mendefinisikan bahwa kecanduan adalah penyakit otak. Sebenarnya apakah kecanduan itu sendiri? Kecanduan adalah ketidaknyamanan mental dan fisik untuk berhenti dari kegiatan yang bisa menyebabkan kerusakan mental dan fisik. Kegiatan ini termasuk mengkonsumsi bahan kimia, drugs, alkohol, nikotin, dan lain-lain. Dan menonton film porno, seks. Kegiatan mengkonsumsi dan melihat film porno memberikan dampak negatif atau kerusakan di bagian otak. Ini dikarenakan kemampuan mereka menghasilkan dopamin di VTA dan NA itu yang membuat orang kecanduan. Semua benda dan kegiatan tersebut menghasilkan dopamin pada level yang sangat tinggi, dan pada dopamin yang dihasilkan itu dari otak kita itu sendiri. Dopamin adalah ada sebuah neurokimia yang dihasilkan dari beberapa bagian dari otak kita, termasuk VTA atau ventral tegmental area, nucleus accumbens yang termasuk dari bahan limbic system dan yang mempunyai banyak fungsi. Contohnya motivation, mood, bergerak, memories, learning, dan kesenangan. Dan ketika seseorang mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, limbic system di dalam otak melepaskan dopamin dengan level yang sangat besar, yang akan membuat kita merasa senang. Dengan mengkonsumsi drugs jangka panjang, reward system kita berfungsi normal lagi. Semua akan tergantung ke drug tersebut. Reward system atau sistem penghargaan mempunyai fungsi untuk memperkuat perilaku penting demi kelangsungan hidup seperti makan, tidur, seks, dan interaksi sosial. Contohnya sistem penghargaan sadar dan yakin bahwa dengan makan sesuatu ketika kamu merasa lapar dan akan membuat kamu merasa nyaman. Bila bisa dikatakan kamu merasa lapar, dan itu sangat menyenangkan dan mudah untuk diingat, dan kamu akan melakukan hal ini lagi dan lagi dan terus menerus. Ketika kamu merasa lapar, tapi ketika reward system dihack oleh drugs abuse, maka reward system yang disebut sebagai natural tidak lagi mempunyai dampak besar untuk melakukannya. Misalnya lapar atau tidur. Untuk normal reward system, kita merasa ketika kita merasa lapar dan ngantuk, kita akan termotivasi untuk melakukan kegiatan yang mana akan membuat kita merasa tidak lapar dan tidak ngantuk. Tetapi ketika reward system dihack oleh drugs, salah satu-satunya hal yang membuat senang adalah mengkonsumsi drug tersebut. 3 fungsi utama otak yang rusak akibat mengkonsumsi zat kimia, alkohol atau drugs. 1. Brain system. Brain system atau batang otak adalah bagian hindbrain yang terletak di dalam skull dan di bawah otak tengah. Bagian otak ini adalah kelanjutan dari sumsum tulang belakang ke otak. Jadi sensory nerve yang dikirim oleh sumsum tulang belakang menuju otak akan langsung diterima oleh bagian otak ini. Batang otak bertanggung jawab atas semua fungsi yang dibutuhkan tubuh untuk kelangsungan hidup seperti bernafas, mengatur tekanan darah, dan pencernaan. Di otak belakang ada bagian yang bernama cerebellum yang fungsinya sebagai fungsi untuk kita gerak ya.
keseimbangan dan penglihatan. Ketika bagian otak ini terganggu oleh zat-zat kimia, hal ini seperti alkohol, drugs atau semacamnya, maka fungsinya pun tidak akan stabil. Hal ini menjelaskan kenapa orang yang sedang mengkonsumsi barang tersebut selalu gentayangan dan penglihatannya buram. Selain itu, bagian otak belakang ini mengatur fungsi vital tubuh manusia dan juga sensory nerve dan motor nerve yang mengetahui apa yang terjadi di seluruh bagian. Dan yang kedua adalah limbic system. Limbic system adalah bagian otak tengah yang berfungsi untuk mengatur emosi, perilaku, motivasi, dan memori. Disinilah dopamin dihasilkan tepatnya di limbic sistem bagian VTA, NA, dan kunci komponen dari reward system, dan stereo sebagai motivasi yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ketika area ini dihack oleh drugs, alkohol, atau nonton porno, maka perilaku mereka pun termotivasi untuk terus-menerus melakukan kegiatan tersebut. Dan otak pun berhasil menghasilkan dopamin seperti biasanya. Contohnya, orang yang sedang dalam pengaruh obat, mereka tidak akan bisa tahan untuk tidak makan dan tidur seharian atau lebih. Mereka tidak bisa lagi menikmati kegiatan yang dulu membuat mereka senang. Salah satunya yang dapat membuat mereka senang atau bahagia adalah mengonsumsi barang tersebut. Amigdala adalah bagian dari limbic system yang berfungsi sebagai pengontrol dari emosi kita. Ketika bagian ini terkena pengaruh obat-obatan terlarang, maka fungsinya akan terganggu. Misalnya mereka mudah tersinggung, gampang marah, halusinasi, dan paranoid, dan selalu merasa bahwa mereka tidak aman, cemas, atau stres yang berlebihan. Yang ketiga adalah cerebral cortex. Cerebral cortex adalah bagian luar otak yang membentuk sekitar 3/4 dari seluruh otak dan terbagi menjadi 4 bagian di setiap lobus, dan setiap lobus mempunyai fungsi tertentu. Informasi dari indera kita yang kemudian memungkinkan kita untuk melihat, mendengar, dan merasakan. Bagian depan korteks yang disebut frontal cortex atau otak depan adalah pusat berpikir, pusat kesadaran, kesadaran untuk mengambil keputusan, kesadaran untuk menentukan benar dan buruk atau moral, dan masih banyak lainnya. Salah satu efek paling umum dari kerusakan frontal adalah perubahan dramatis dalam perilaku sosial dan kepribadian. Cerebral cortex bekerja sebagai menerima informasi dari midbrain atau limbic system yang kemudian diinterogasi di frontal lobe dan menjadi sebuah action oleh semacam drugs, alkohol, dan lainnya, ataupun kegiatan kita melihat porno yang dipenuhi oleh dopamin, maka cara kerja sel saraf pun terganggu. Sel saraf dalam otak berfungsi untuk menghantarkan sinyal di seluruh otak pun rusak. Akibatnya frontal lobe tidak bisa bekerja dengan benar. Hasilnya orang yang di bawah kontrol oleh zat-zat kimia tersebut akan mengalami kesusahan dalam berpikir, dan kadang moral mereka terganggu karena mereka susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan pengaruh dari zat-zat kimia tersebut tidak hanya mempengaruhi fungsi otak, tetapi juga struktur termasuk neuron atau sel saraf yang berfungsi menyalurkan informasi dari sel satu ke sel yang lainnya juga sangat terganggu. Mereka seperti jaringan yang mengalirkan sebuah arus atau informasi. Penggunaan zat-zat kimia tersebut dalam jangka yang lama merusak sel tersebut di dalam otak. Bahkan sel bisa mati dan tidak berfungsi lagi. Akibat dari otak bisa sangat pelan, atau kita berpikirnya sangat lambat sekali karena kita udah terlalu banyak mengkonsumsi drugs, jadi kita agak lemot ya guys. Ya, maksudnya agak lemot dalam cara berpikir karena udah terpengaruh dengan zat-zat kimia tersebut. Dan lambat pula untuk menyampaikan ke motor nerve. Fenomena ini disebut sebagai linglung. Banyak yang terjadi di masyarakat sekitar yang
yang banyak mengonsumsi drugs, mereka itu susah berpikir secara normal. Kebanyakan dia sudah linglung ya guys. Jadi saya di sini memberikan gambaran untuk hidup sehat, just say no to drugs, hidup yang teratur, makan yang teratur, dan tidur yang teratur. Oke guys, sampai di sini dulu penjelasan dari saya tentang bahaya dari mengonsumsi zat kimia seperti drugs dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video saya. Don't forget to subscribe, like, and